menjadi Menteri Keuangan, dia melamar untuk ikut menjadi Gubernur BI. Tapi yang saya dengar ketika fit and proper test di DPR, itu DPR sempat bertanya, nggak tahu siapa, komisi yang membidangi DPR itu komisi 11. Ya. Waktu fit and proper test, itu DPR bertanya kepada Purbaya, Periwarjo menyediakan 900 miliar, Anda menyediakan berapa? Ini untuk sogok DPR, Bang? Apa gimana? Ini pertanyaan DPR, untuk DPR. Maksudnya uang itu untuk disogok DPR atau bagaimana? Mudah-mudahan tidak. Tapi untuk apa juga ada pertanyaan model itu? Iya. Artinya Purbaya harus menyediakan 900 miliar. Atau di atas itu? Atau di atas itu. Ini melengkapi cerita tentang dugaan semua fit and proper test di Komisi 11 menyangkut keuangan itu harus bayar, dan bayar. Ini yang ke depan kita perlu reformasi DPR itu karena ini. Jadi mereka tidak berbasis pada kualitas orang yang akan memimpin lembaga negara. Bayar, dan bayar. Wah, ini berat. Kalau ini betul, disayangkan sekali ada orang model Periwarjo jadi Gubernur BI. Saya baru belakangan ini lihat kasus CSR. Pertanyaannya, ada apa lembaga negara semisal BI harus punya CSR? Memang BI perusahaan sehingga harus punya CSR. Iya kan, tanggung jawab sosial perusahaan itu CSR. CSR itu tanggung jawab perusahaan. Iya. Woi, para Dewan Gubernur BI. Wah, ini tuduhan yang sangat-sangat mengerikan, teman-teman ya. Apakah ini benar, teman-teman? Silakan Anda berkomentar deh ya. Ini tuduhan serius ini ya. Namun kalau ini benar ya, Purbaya sudah tepat ya. Nggak usah jadi Gubernur BI, nggak usah jadi Menteri Keuangan aja ya. Kita hantam aja. Wow, ini betul-betul informasi yang mengagetkan, teman-teman ya. Si Periwarjo menyediakan 900 miliar. Waduh, cilaka nih kalau ini benar, teman-teman ya. Coba teman-teman komentar deh, mungkin ada yang paham bagaimana ceritanya yang benar. Sakit negara kita ya kalau betul-betul begitu ya. Wah, tapi ini tuduhan yang betul-betul serius. Kita nantikan bagaimana reaksi dari DPR dan Pak Perji dan juga Pak Purbaya ya menanggapi hal ini ya. Apakah benar Purbaya pernah di fit and proper test dan dipertanyakan mengenai 900 miliar ya. Memang gila ini orang-orang ini ya. Oke. Ini, nah lagi-lagi kita melihat kepopuleran dari Pak Purbaya ya. Itu orang sampai bawa anak kecil loh tuh. Sampai tadi ada orang bawa anak kecil, gendong anak kecil, hanya disalaman sama Pak Purbaya. Gila ya, tuh anak kecil tuh. Lo bayangkan, suatu hari kalau Purbaya menjadi presiden atau menjadi wakil presiden, atau siapapun lah ya yang lebih tinggi lagi, ini anak akan senang nih, bangga nih. Gue pernah salaman lo sama Pak Purbaya, lo langsung lo katanya, luar biasa ya. Hebat Pak Purbaya ini ya, sepopuler itu. Namun terlepas dari kepopulerannya ya, lagi-lagi gue sebagai warga negara biasa ingin mengingatkan kepada Pak Purbaya ya, bahwa orang yang populer itu ujungnya ada 3 ya. Ujung yang pertama, kita bisa mencontoh Jokowi, semakin populer dia malah semakin berkuasa dan ujung-ujungnya menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan negara kita. Yang kedua, populer yang model Ahok, populer tetapi hati-hati ngomong, karena omongannya, ucapan dia akan dipantau oleh musuh-musuhnya, dan ketika dia salah ngomong, masuk penjara, habis karirnya ya. Ya nggak habis sih, bisa balik lagi. Yang ketiga adalah orang-orang populer ya, seperti presiden-presiden di Amerika ya. Sebagian berhasil membawa Amerika jadi negara yang maju, sebagian didormati oleh musuh-musuhnya ya. Jadi ada beberapa skenario yang bisa menjadi jalur yang dimulai dari kepopuleran ya, atau seorang menteri yang populer atau seorang pejabat yang dieluk-elukan atau menjadi media darling. Saat ini nggak ada menteri yang sepopuler Purbaya, itu nggak ada. Dan gua rasa sampai 2029 Pak Purbaya dengan segala kejeniusannya ya, pastilah dia akan memanfaatkan jabatan dia dan juga media dan juga berbagai instrumen pemerintah untuk menjaga popularitas dan ya dia akan maju ya, sudah pasti maju, mau jadi wakil presiden atau jadi presiden udah pasti maju sih kalau gue lihat sih. Karena gue lihat model-model Pak Purbaya ini adalah model-model yang cinta dengan kekuasaan, haus dengan kekuasaan. Bukti tadi dia mau fit and proper test Gubernur BI kan, berarti kan dia pengen menjadi Gubernur BI, berarti kan dia pengen menjadi penguasa gitu loh. Terlepas dari kita belum tahu ya backgroundnya dia apakah seorang koruptor atau bukan ya. Gue sih masih belum bisa bilang dia bukan koruptor atau koruptor, gue belum bisa ngomong ya, karena gue masih belum bisa menentukan bagaimana isi hati dia. Belum kelihatan jelas, karena sekarang ini masih
lagi lagi bergelora sekarang, lagi bergelora, lagi membara. Kita belum bisa ngelihat orang ini tuh hati seperti apa. Gitu. Sama seperti Jokowi, ketika Jokowi masuk gorong-gorong menjadi terkenal, kemudian bikin omong kosong mobil SMK, bikin omong kosong mengenai 11.000 triliun, itu kan lagi menggelora, lagi membakar kita semua. Kita lagi happy ya. Ketika kita jatuh cinta kan, kata orang kan, tai kucing, tai juga jadi rasa coklat gitu ya. Karena kita sedang jatuh cinta gitu teman-teman ya. Jadi kita juga harus menjaga diri kita. Selain kita cinta sama Pak Purbaya, kita juga harus tetap waspada dan memperingatkan apabila dia salah jalur gitu ya, atau offside gitu ya. Oke. Nah, ini sampai dibikin di videonya siapa ini? Raymond Chin loh ya. Raymond Chin dengan 3,1 juta subscriber, bahkan bikin video khusus untuk Bapak Purbaya. Luar biasa ya. Di thumbnailnya dia bilang Purbaya versus Sri Mulyani ya. Sudah 73.000 orang teman-teman yang nonton ya. Sudah hampir 100.000 ini bentar lagi nih ya. Baru berapa jam yang lalu ya. Ini menteri apa sih nggak jelas, baru dilantik udah blunder. Salah ngomong soal 17+8, anaknya tiba-tiba ikut nyerocot. Rupiah langsung naik, IHSG langsung turun. Itu netizen di awal-awal pas Pak Purbaya dilantik. Sri Mulyani. Sri Mulyani versus Purbaya. Oke, kalau kita ngeliat kondisi Indonesia di 2025, dan intinya sih maksud gua adalah si Purbaya ini segitu populernya ya, sampai dia harus sampai dia dibicarakan di mana-mana. Bahkan Raymond Chin khusus bikin satu episode khusus untuk Pak Purbaya ya. Tentu saja dia kan harus melakukan berbagai survei, kemudian research gitu ya, untuk mencari tahu hal ini. Jadi betul-betul orang tuh bikin effort, menyediakan waktu, tenaga, biaya untuk membicarakan Purbaya. Sama kayak gue ya, gue membicarakan dia setiap hari. Sekarang aja jam 12 malam teman-teman ya, gue masih menyediakan waktu untuk bicara mengenai Purbaya. Karena kita peduli sama dia, kita care, dan kita pengen dia menjadi menteri yang baik, menteri yang bagus, bahkan kalau perlu ya lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih, Komisi 11 DPR, siapa? Miss Bakum ini ya. Ya, sepengetahuan gue, ini orang mantan pegawai DJP ya. Kalau mantan pegawai DJP itu, kita menduga dia koruptor gitu ya. Gue ngomong terus terang aja ya, gue menduga dia koruptor gitu. Oke, yang masih sangat membekas di hati gue adalah ketika dia rapat dengan Sri Mulyani kalau nggak salah ya, atau rapat dengan Suryo Utomo, dan rapat itu digelar tertutup ya. Dengan santainya dia bertanya kepada Suryo Utomo, Anda mau rapat ini terbuka atau tertutup gitu ya? Ya tentu saja si oknum pejabat brengsek bilang saya mau tertutup dong. Langsung dong dia tutup rapatnya dong, dan semua semua wartawan diusir suruh keluar ya. Memang brengsek ini Komisi 11 si Purbaya. Siapa namanya ini? Si Miss Bakum ini ya. Tapi kan itu hanya kisah masa lalu teman-teman ya. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik ya. Dia mengomentari harga LPG 13 kg ya. Mengomentari Purbaya gitulah ya, sentil Purbaya. Kita dengar. Ketua Komisi 11 Musbakum mengingatkan Menkeu agar tidak memberikan pernyataan di luar ranahnya sebagai bendahara negara. Nah, ini tegas teman-teman. Ini tegas langsung dari anggota DPR, Ketua Komisi 11 yang membawahi atau menjadi mitra utama langsung Menteri Keuangan ya. Jadi kalau Menteri Keuangan dengan Komisi 11 sudah bentrok, ya ini akan jadi bentrok berkepanjangan gitu loh. Dan bentrok ini hanya akan menghasilkan dua hal. Si Miss Bakum yang ditendang atau si Purbaya yang ditendang ya. Tinggal kuat-kuatan nih. Miss Bakum ini temannya si Bahlil, dan Golkar adalah pemenang pemilu nomor berapa ya? Nomor 3 kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan Purbaya nobody. Purbaya itu nggak punya partai. Jadi Prabowo kalau digencet sama Golkar, lu mau pilih dia atau pilih gua? Prabowo juga mikir-mikir. Kalau gua pilih Purbaya, lepas Golkar kan nggak lucu juga dong. Nah, jadi ini sudah kalau ini dipanas-panasin lagi sama Purbaya, ini nggak terkendali. Ya ini bisa out of control ya, bisa nggak terkendali, bisa Purbaya yang ditendang. Kalau dia betul-betul manas-manasin DPR lagi ya. Gue berharap Purbaya akan main lebih cantik, akan menjaga mulut dia lebih tenang di DPR ya. Karena itu DPR. DPR itu kalau macam-macam kita bisa celaka ya. Apalagi seorang menteri ya. Jadi Purbaya perlu lebih kalem di DPR menurut gue ya, karena DPR itu kalau kita boleh bilang mafia DPR ya mengerikan. Peringatan ini disampaikan Miss Bakum setelah Purbaya mengomentari subsidi LPG 3 kg ya, yang membuat hubungan
si Purbaya dengan Bahlil menghangat ya. Peraturan undang-undang sudah jelas membagi kewenangan. Jadi pernyataan Menkeu yang keluar dari kewenangan justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antar kementerian ya. Jadi ini tegas ya. Walaupun kalimatnya disusun dengan sedemikian rupa, tetapi ini sangat-sangat memberikan suatu pesan yang jelas kepada Purbaya. Lu jangan main-main lagi, lu jangan macam-macam lagi. Intinya gitu loh. Lu jangan sembarangan ngomong gitu dah di depan DPR gitu aja. Dan juga termasuk di luar DPR gitu ya. Gimana teman-teman? Anda lebih pilih Misbakum atau lebih pilih Purbaya? Lu lebih mendukung anggota DPR atau dukung Purbaya? Misbakum mengatakan tugas Purbaya selaku bendahara negara semestinya memastikan bagaimana subsidi dibayar tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Oke. Politikus Partai Golkar itu mengingatkan Purbaya untuk fokus membenahi tata kelola pembayaran subsidi APBN. Misbakum meminta Purbaya tidak berpolemik pada persoalan teknis penyaluran subsidi yang memang telah menjadi masalah klasik seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Gue sih nggak sependapat ya, gue nggak sepakat dengan si Misbakum ini ya, terus terang. Kalau emang lu nggak ada masalah, kenapa mesti dihentikan gitu loh? Kenapa mesti nggak dibicarain gitu loh? Terserah Purbaya dong mau bicarain itu, nggak ada masalah dong, gitu loh. Ngapain sih lu mencoba membungkam Purbaya? Ini kan semacam upaya membungkam Purbaya, iya dong? Ngapain sih? Nah, jangan-jangan ada yang nggak beres di LPG 3 kg, Pak Misbakum, coba dong. Jangan-jangan Bahlil ini nggak beres gitu loh. Jangan-jangan, kita nggak tahu ya. Menurut dia, persoalan penentuan harga dan distribusi subsidi menjadi kewenangan Kementerian Teknis, yakni Kementerian Energi, SDM, dan Kementerian Sosial. Memang betul, tetapi kan yang kemarin dibicarakan oleh Purbaya adalah sebatas kewenangan dia mengenai subsidi. Dan angka itu dibantah oleh Bahlil, gitu loh. Jadi, angka yang disebutkan oleh Purbaya ya memang masih dalam rangka jabatan dia dong, masih dalam rangka jabatan dia kan. Kemarin dia mengungkapkan itu kepada DPR sehubungan dengan subsidi yang memang tugas dan kewenangannya Kementerian Keuangan. Boleh dong ngomong gitu. Dan Bahlil membantah. Ketika Bahlil membantah, terjadilah keributan di masyarakat. Dan terus terang ya, masyarakat sedang tidak mempunyai sensitivitas yang baik terhadap si Bahlil ya. Masyarakat lagi tidak senang dengan Bahlil ya. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan. Nah, ini benar teman-teman ya, ini benar. Jadi ketika zamannya si Sri Mulyani kan seringkali pembayaran terlambat ya, dengan berbagai macam alasan lah ya. Dan Pak Purbaya sudah mengatakan dia tidak suka dengan keterlambatan ini, karena Pak Purbaya juga pernah di sektor private ya, dia pengennya cepat. Dan mudah-mudahan bisa, tetapi kan ini berhubungan dengan duit nih. Duitnya ada apa enggak? Takutnya, yang gue takutkan tuh duitnya nggak ada, bos. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas. Ya udah. Misbakum mengatakan inti dari pemberian subsidi dari negara adalah menjaga daya beli. Intinya itu gini loh. Intinya itu Pak Misbakum mengatakan lu itu kasir. Lu kalau disuruh bayar ya bayar. Gitu loh. Fokus lu adalah fokus mengenai pembayaran tepat waktu. Lu nggak usah ngurusin subsidi benar apa nggak benar. Subsidi ini berapa rupiah. Udah nggak usah urus. Intinya lu tuh suruh bayar ya bayar. Gitu kata Misbakum gitu ya. Anggota DPR Komisi 11, Ketua Komisi 11 ya. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat integral. Wah, udahlah. Gue sih malas dengerin si Misbakum ini ya. Beda Bahlil dan Purbaya soal subsidi ya. Nah, sudah tahu teman-teman ya, sudah tahu ya. Oke, lanjut. Purbaya sebut Pertamina malas, PDIP balas pedas, kurangi merasa paling jago dari semua pejabat. Mampus. Coba kita lihat. Polemik panas mencuat usai Menteri Keuangan Purbaya kritik keras kepada Pertamina ya. Jadi memang Purbaya ini sekarang lagi menghadapi semua orang ya. Karena memang semuanya mafia. Memang semuanya bangsat itu orang-orangnya. Tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau Pertamina di Indonesia memang pada bagus ya. Jadi Purbaya ini kelihatannya tidak segan-segan mengkritik. Tetapi kan dia mungkin tidak menyadari bahwa kalimat yang keluar dari mulut seorang Menteri Keuangan itu akan ditelan oleh seluruh masyarakat dan juga wartawan ya. Jadi Purbaya juga perlu berhati-hati kalau ngomong, gunakanlah data. Ya sejauh ini masih bagus datanya ya, tetapi kan dia ngomong mengenai
direksi malas-malesan itu kan dasarnya apa ngomong gitu. Terlalu ceplas-ceplos menurut gue ya. Hati-hati Pak Purbaya, karena ini musuhnya ini mafia kelas berat ya, bukan mafia ecek-ecek ini ya. Ini mafia gila-gilaan ini ya. Dalam rapat dengan Komisi 11, ia menyebut rencana mengenai malas-malasan dari Pertamina ya. Kilang itu bisa kita bikin, cuma Pertamina malas-malesan katanya. Langsung nih anggota PDIP Ferdinand Huta Hayan. Pertamina sudah keluar triliunan rupiah untuk pembebasan lahan di Tuban. Tetapi Amerika melakukan embargo terhadap Rusia akibat perang Ukraina. Jadi, kalau Purbaya asal bicara itu namanya informasi, tegasnya Pak Ferdinand. Ferdinand juga mengingatkan agar Purbaya tidak merasa paling jago ya. Kurangi merasa paling jago dari semua pejabat. Biasanya orang yang gampang menggampangkan masalah justru akan terjerembab. Ini gue sependapat sih sebenarnya ya. Jadi Pak Purbaya seringkali menggampangkan, atau istilahnya apa ya, overconfidence atau simplifikasi, terlalu mensimplifikasi sesuatu yang sebenarnya rumit, gitu loh. Orang pinter itu adalah orang yang bisa membuat suatu hal yang rumit menjadi simpel. Itu betul ya, tetapi oversimplifikasi itu tidak bagus. Terlalu mensimplifikasi sesuatu menjadi tidak bagus ya. Ya ada plus ada minusnya lah ya. Di sisi lain, Purbaya menegaskan pemerintah telah menawarkan opsi kerja sama dengan Tiongkok ya. Teman-teman sudah tahu semua ini ya. Kita lihat beritanya, komentarnya ya. Seru nih. Kalau DPR berisik berarti kenyamanannya terganggu. Lebih percaya Menkeu daripada politisi PDIP. Emang iya malas masa hampir 30 tahun lebih nggak ada kilang baru, usaha rugi, tapi bonus cair terus. Waduh. Jangan pakai rem Pak Menkeu, kita dukung semua yang benahi Indonesia tercinta. Yang ketahuan pasti kelabakan, maju terus Pak Menkeu. Gue sih dukung Pak Menkeu ya. Kalau dia mau memperbaiki negara ini, gue mendukung. Tetapi kewenangan, Menteri Keuangan punya kewenangan teman-teman ya. Kecuali dia jadi wakil presiden, gantiin si Fufu Fafa. Lah ya. Kemudian dikasih tugas sama Pak Prabowo. Lu benahi. Wah, itu gue dukung ya. Tetapi kali ini, dia ini adalah Menteri Keuangan. Gua justru sependapat ya dengan tadi siapa? Si Miss Bako atau Ferdinand gitu ya, bahwa fokus dulu, beresin dulu internal lu. Beresin dulu Kementerian Keuangan. Buktikan kalau Purbaya bisa ngeberesin Kementerian Keuangan. Sekarang DJP-nya masih hancur lebur, Bea Cukainya masih kacau balau, dan itu kan sudah berhubungan dengan kita semua gitu loh. DJP itu berhubungan dengan seluruh rakyat Indonesia dan masih kacau balau, masih banyak pemerasan, perampokan, masih banyak intimidasi, banyak SP2DK abal-abal, banyak pemeriksaan omong kosong, masih terjadi di mana-mana. Nah, jadi Pak Purbaya fokus dulu, ngebenerin ini dulu. Benerin rumah yang kecil ini dulu, baru lu ngebenerin rumah yang besar. Gitu loh maksud gue loh, buat Pak Purbaya gitu ya. Jangan kemana-mana, jangan melebar kemana-mana, jangan ngurusin ISDM, jangan ngurusin subsidi, ngurusin LPG 3 kg, ngurusin apa lagi kemarin tuh. Semua mau diurus sama dia, nggak usah. Fokuslah di rumah yang kecil ini, namanya Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan ada lagi sub-sub bagian yang masih brengsek semuanya. Bukan nggak semua ya, sebagian ya. DJP-nya masih brengsek, Bea Cukainya masih brengsek. Apalagi tuh, kepala intelijen tuh yang namanya Surya Utomo. Bagaimana bisa orang yang bukan orang IT jadi kepala intelijen, omong kosong jadi begitu. Udahlah teman-teman ya, udahlah. Jadi Pak Purbaya, kita mendukung dan kita tetap memberikan kritik dan terus mengawal dan memberikan support sekaligus warning ya. Ini siapa nih? Ini ngomongin si Bahlil nih pasti nih ya. Ini ngomongin Bahlil nih. Sebelum terjadi kegaduhan, menurut gua pemerintah harus segera klarifikasi ya. Karena Menteri Keuangan kemarin itu ngomong kalau tabung gas 3 kilo setelah disubsidi pemerintah harganya menjadi 12.750 ya. Ini beda apa yang selalu disampaikan oleh Menteri SDM. Kalau harga tabung gas 3 kilo itu 18.000. Ini ada selisih sekitar 5.250. Kalau sampai benar apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, kasihan rakyat kecil dibohongin mulu. Udah gitu harga beli di lapangan rata-rata di atas 20.000 PA. Ya, jadi masyarakat
Jadi masyarakat tuh saking mendukungnya Purbaya ya, masyarakat tuh sampai tidak mau lagi mempeributkan mengenai 30.000 yang menjadi isu utama sebenarnya. Tetapi masyarakat membelokkan isunya menjadi kondisi real di lapangan. Kondisi real di lapangan menurut Purbaya kan 12.000. Harusnya kan harga LPG 12.000, tapi ternyata si Bahlil mengatakan harganya 18.000. Dan lebih parah lagi di lapangan di warung-warung itu bisa sampai 20.000, 30.000, 40.000 gitu loh. Ini yang membuat masyarakat tuh marah terhadap si Bahlil itu ya. Lanjut. Ini adalah berita lagi mengenai PPh final UMKM dijamin diperpanjang meski aturannya belum gol. Nah, lagi-lagi nih, tenang katanya. PPh final UMKM dijamin diperpanjang meski aturannya belum gol ya. Nah, ini parah ini teman-teman ya. Indonesia adalah negara hukum ya. Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3 atau ayat 2 ya. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara bapaknya Purbaya. Indonesia ini negara hukum, bukan negara neneknya Purbaya, bukan ya. Jadi nggak bisa Purbaya mengatakan PPh final UMKM diperpanjang 4 tahun sampai 2029. Tetapi dasar hukumnya nggak ada. Kemudian masyarakat disuruh tenang, pasti kejadian. Nggak bisa begitu ya, Pak Erlangga ya. Tolong dong ya, negara Indonesia ini negara hukum, bukan negara mbahnya si Erlangga, bukan. Nggak bisa omongan seorang menteri menjadi dasar hukum, itu tidak bisa ya. Oke. Nah, lagi kita lihat nih, seru nih. Udah jadi mau contoh produk gagal. Udah jadi Pak, udah jadi. Boleh silakan Pak. Oke, di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Kudus ada hal yang menarik perhatian banyak orang, yakni ketika Menteri Purbaya mencoba membuat rokok kretek dengan dibantu ibu-ibu pekerja. Aduh, Pak Purbaya, pertanyaan gua, ngapain seorang Menteri Keuangan, ngapain belajar bikin rokok, apa manfaatnya, apa gunanya bagi bangsa dan negara ini, sedangkan lu punya waktu yang berharga. Lu belum beresin banyak tugas-tugas lu, banyak PR lu belum selesai. Ya, kemudian di foto videoin lagi sama orang-orang. Ini kan 1000% pencitraan. Ini adalah Jokowi jilid 3, Ahok jilid 4 ini namanya ya. Ahok 4.0 ini. Atau Jokowi lah. Jokowi 4.0 ini namanya ya. Ngapain? Tidak usah Pak, pencitraan sudah cukup Pak ya. 2029 masih panjang, masih jauh. Wah, pemilihan pemilu masih panjang. Mau gantiin Fufu-Fafa? Belum tentu Pak, susah Pak ya. Jadi masih terlalu jauh untuk mengembangkan pencitraan lebih lanjut. Sudah cukup Pak. Pak Purbaya sudah terlalu populer, sudah cukup populer. Sudah nggak perlu lagi, kepopuleran itu udah nggak perlu. Yang sekarang dibutuhkan adalah kinerja. Bukti kinerja Anda ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini adalah rangkuman gua mengenai agenda Pak Purbaya yang sampai sekarang masih belum jelas teman-teman ya. Jadi ada beberapa agenda Purbaya yang sampai sekarang masih belum jelas. Yang pertama, dia menjanjikan bahwa pertumbuhan ekonomi 6-7% ya. Sampai sekarang omong kosong masih belum jelas ya. Janji 3 bulan ya. Gue sudah bikin, nih sudah hari ke-24 ya. Dari 90 hari. 24 ya hari ini ya? 26. Hari ke-26 dari 90 hari masih belum kelihatan jelas ya pertumbuhan ekonomi. Kemudian dia janji mau benerin Cortex ya. Mau bawa IT dari luar, entah dari luar negeri atau luar kementerian. Masih belum jelas juga ya, 1 bulan katanya. 1 bulan itu jatuh tempo di tanggal 23 Oktober. Sekarang sudah tanggal 4 Oktober nih. Belum jelas hasilnya, belum jelas. Jangan nunggu 23 Oktober. Kalau 23 Oktober itu jatuh tempo. Sekarang bagaimana progresnya? 1 minggu bagaimana prosesnya? 1 minggu bagaimana progresnya? Apa yang sudah dilakukan? Itu loh yang penting, Pak Purbaya. Nomor 3, PPh final UMKM 0,5% diperpanjang 4 tahun sampai 2029. Sampai sekarang belum ada dasar hukumnya, belum jelas dasar hukumnya. Nomor 4, tagihan pajak 60 triliun, 200 WP besar, katanya 1 minggu nih. 1 minggu sudah jatuh tempo minggu lalu, 29 September, sudah lama jatuh temponya. Jadi apa enggak nih barang? Dapat apa enggak nih? Jadi omon-omon doang. 200 triliun ke bank. Pertumbuhan ekonomi, benar nggak? Sudah betul belum? Sudah disalurkan belum uangnya, kreditnya? Apakah betul menciptakan pertumbuhan ekonomi? Sejauh ini masih batas omon-omon saja. Pajak marketplace mau ditunda ya, yang PPh 22, PMK 37
dasar hukumnya tidak ada. Sampai kapan itu tidak jelas. Jadi omongan seorang menteri bisa menjadi dasar hukum. Kacau balau negara kita kalau gitu ya. Harusnya dibikin dasar hukumnya. Mana dasar hukumnya? Nomor 7. Dia mau bikin saluran pengaduan pemerasan atau posko pengaduan pemerasan atau apapun lah istilahnya. Sampai sekarang nol besar ya, nol besar, kosong, belum ada sama sekali ya. Kita sudah chatting Pak Purbaya, nggak dibalas. Kita sudah DM Pak Purbaya, nggak dibalas. Gue kirim surat, nggak dibalas. Jadi terus terang ya, Pak Purbaya ini bagus retorikanya, bagus omongannya, tetapi hasilnya masih nol besar. Mohon maaf nih Pak Purbaya, masih kosong melompong. Masih nggak jelas bagaimana hasilnya ya. Teman-teman ya, seperti itu ya. Kita nantikan bagaimana hasil dari Pak Purbaya ini. Mudah-mudahan beliau akan jadi seorang menteri yang betul-betul diingat oleh sejarah sebagai menteri yang berhasil. Bukan diingat dalam sejarah sebagai menteri yang gagal ya. Karena menteri yang populer belum tentu berhasil, belum tentu juga gagal. Tetapi keberhasilan itu akan ditentukan oleh proses hari demi hari. Bukan pencitraan demi pencitraan. Bukan, tapi kerja hari demi hari. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.